pemerkosaan kan tren sekali sekarang di lembaga pendidikan. Itu pelakunya orang-orang terdekat. Menurut Pak Asmadi apa respon Pak Asmadi? Ini jaksa ada minta uang nggak? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Pemirsa Sago TV, hari ini saya kedatangan tamu penting, sahabat dan kawan kami, yaitu Pak Ahmad Hisham, SHMH, dan beliau penulis buku. Ini buku berapa nih Pak? Baru pertama. Baru pertama. Bang. Tapi langsung berkenaan dengan kemaslahatan umat ya? Iya. Bersinggungan langsung dengan keadilan dalam masyarakat. Baik. Ya, Bang, ya. Baik, Bang, sebelum kita diskusi soal buku dan beberapa kasus juga menyangkut di Aceh belakangan yang lagi tren, yaitu kasus judi online, kemudian kasus pemerkosaan. Tapi sebelum kita masuk ke wilayah itu, kita mau kenal dulu, Bang. Siap. Silakan, Bang. Jenjang pendidikan, jenjang karir juga, silakan. Baik, Bang. Nama mungkin kan di buku sudah ada. Ya. Nama saya Ahmad Hisham. Jenjang pendidikan saya ilmu hukum ya, di Fakultas Hukum. Kemudian saya mungkin setelahnya saya ikut tes di kejaksaan. Kemudian tahun berapa biasa? Tahun 2015. Tahun 2015 saya jadi calon jaksa di Kejaksaan Negeri Takengon pada waktu itu. Kemudian tahun 2017 menjadi jaksa. Setelahnya saya dilantik menjadi jaksa, ditempatkan di Bakongan, Bang. Jauh, Bang. Aceh Selatan. Nah, kalau orang kan tahu pun nggak terkadang ya. Iya. Saya ditempatkan di Bakongan, saya di situ belajar ya. Saya belajar tindak pidana khusus, pidana umum. Disitulah awal mulai karir saya. Kemudian 3 tahun lebih kurang saya di Bakongan, saya dipindah, dipromosi ke Banda Aceh jadi kasubsi penyidikan ya, di bidang tindak pidana khusus. Kemudian saya juga pada masa-masa itu saya melanjutkan pendidikan di S2 ilmu hukum di Unsyah juga. Saya murni Unsyah nih, Bang. Oh, dasar. S3 juga di Unsyah kan? S3 ini kan lagi sekarang lagi ongoing S3. Ongoing S3. Insyaallah semester ini kita akan prelim, selanjutnya juga akan kita garap proyek disertasi kita ya kan. Kemudian kebetulan ya, Bang ya, kemarin sekitar sebulan yang lalu tanggal 14 Juni saya mendapatkan SK promosi dari Pak Jaksa Agung. Menjabat kalau dulu Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Nah, sekarang sejak tanggal berapa kemarin, tanggal 5 atau tanggal 6 kemarin, nomenklaturnya berubah. Jadi Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Jadi nantinya aset tracing, pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya itu berada di bawah tupoksi kami di bidang pemulihan aset seperti itu, Bang. Dikejar di mana? Di Kejari Bendungan Meriah, Bang. Oh, pindah lagi berarti. Naik gunung lagi saya, Bang. Saya udah pernah di gunung, kemudian ke pesisir, kemudian dipromosi ke gunung lagi, Bang. Ya, nanti dekat-dekat akan turun lagi biasanya. Amin ya Allah. Amin. Semoga dekat-dekat lagi bisa lihat Menara Masjid Raya, Bang. Pak Asmadi, kemudian kalau jenjang pendidikan SMP, SMA di mana? Saya kan, Bang, berasal dari kampung, Bang ya, di Nagan Raya, Bang. Jadi SD, SMP sampai MAN ya. Kalau saya MAN, MSN MAN itu saya tempuh di Nagan Raya, Bang. Dan pada pas S1 2009 baru saya ke Banda Aceh, Bang. Seperti itu, Bang. Gitu, Bang. Orang tua tinggal di Nagan Raya juga. Orang tua di Nagan Raya, saudara-saudara juga di Nagan Raya. Seperti itu, Bang. Gimana perasaan jadi jaksa dipindah-pindah? Ya gimana, Bang ya, risiko ya. Sesuatu yang telah kita ambil ya harus kita ambil risikonya ya. Ya kalau berbicara dipindah-pindah memang itu konsekuensi kita menjadi jaksa ya. Nah, itu bagian daripada pengabdian. Pengabdian ya. Ya pada istilahnya ya kalau jadi jaksa sebenarnya kan nggak boleh lama-lama di suatu tempat kan, seperti itu kira-kira ya. Oh gitu ya. Iya kan. Kira kita bersinggungan langsung dengan masyarakat ya. Ditakutkan kalau kita terlalu lama akan ada konflik-konflik kepentingan nantinya seperti itu, Bang. Oke, Pak Asmadi, saya langsung masuk ke pokok diskusi kita. Baik, Bang. Ini judul buku menarik, diberi kata pengantar oleh Pak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Iya, Bang. Nah, kemudian editornya sekarang sudah Prof beliau ini, Prof. Dr. Muhammad Din. Beliau juga selaku promotor saya sekarang. Oh, promotor sekarang. Oh, mantap kali. Dan judul bukunya Manifesto Keadilan Restoratif. Iya. Apa itu restoratif?
Jadi begini Bang, kalau kita berbicara restoratif justice, keadilan restoratif, keadilan restoratif, banyak sebenarnya ahli-ahli yang berusaha untuk memberikan definisi tentang itu. Ada yang mengatakan bahwa ini suatu penyelesaian suatu masalah yang melibatkan semua pihak. Tapi bagi saya Bang, memaknai keadilan restoratif justice atau keadilan restoratif ini adalah keadilan yang memulihkan. Memulihkan. Keadilan yang memulihkan. Jadi kalau istilah orang Aceh itu ada darah, keluar darah, ya diganti darah. Istilahnya kalau kita orang Aceh, potong kambing. Seperti itu Bang ya. Ada konflik yang ditimbulkan di masyarakat, maka harus dipulihkan konflik itu. Keseimbangan itu harus dipulihkan. Maka saya mengatakan adalah keadilan yang memulihkan. Itu sebelum kita masuk pada pokok pembahasan di bidang penegakan hukum. Tapi intinya keadilan restoratif itu adalah keadilan yang memulihkan. Jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat suatu konflik itu harus dipulihkan. Itu intinya sebenarnya kalau bagi saya. Jadi polanya arahnya ke kekeluargaan. Kekeluargaan. Jadi polanya bisa macam-macam. Ada penyelesaian di luar peradilan, ada juga yang masuk di peradilan. Nanti kan ada dua dia, ada di luar peradilan, ada. Kalau untuk konteks restoratif justice ada dua. Maksudnya pemahaman ya, yang kajian saya ya. Jadi kalau bagi saya itu ada yang namanya peradilan, ada pengadilan. Apa beda peradilan dengan pengadilan? Ini menarik. Ini menarik kan? Kalau pengadilan itu kan layaknya kita diketahui umum pengadilan, tempat orang bersidang di situ. Tapi kita berbicara konsep peradilan itu ada tahap-tahapannya. Itu sistem hukum kita. Ada namanya sistem peradilan pidana. Ada polisi di situ penyidikan, ada kejaksaan melakukan penuntutan, ada hakim melakukan pemeriksaan. Nah, nanti sampai mendapat putusan yang ingkrah. Jadi bersalah tidaknya seseorang itu ditentukan setelah adanya putusan hakim. Nah, itu peradilan. Ada tahap. Tapi kalau berbicara pengadilan kan tempat pemeriksaan. Maka ada dua menurut saya. Walaupun ada sebagian orang mengatakan bahwa apa yang dimaksud sistem peradilan adalah penerapan hukum, sebagai penerapan hukum beracara di pengadilan seperti itu. Tapi saya memahami konsep peradilan, sistem peradilan pidana dengan pengadilan itu suatu hal yang berbeda. Seperti itu, seperti saya jelaskan tadi. Oke, saya juga baru tahu ini. Terima kasih. Mungkin debatable Pak ya. Ya. Tapi secara umum kembali ke buku, apa substansi dari buku ini? Jadi konsep yang saya angkat, karena konsep yang saya batasi dalam buku itu, sebagaimana ketahui itu juga merupakan tesis saya ya, yang saya batasi. Konsep restoratif di sini saya batasi di tahap penuntutan, di sistem peradilan pidana. Sebenarnya memang berapa tahap dia? Kalau kita melihat praktek restoratif justice, ada yang di luar peradilan, itu yang kita terapkan di Aceh, itu di luar peradilan, di luar peradilan formal namanya. Kemudian di tahap penyidikan, udah masuk sistem peradilan nih, udah di penyidikan, di penuntutan, juga di pengadilan ada juga penerapan restoratif justice ini. Pak Asmandi masuk ke di tengah-tengahnya berarti. Makanya konsep yang saya batasi di dalam buku saya itu yang diterapkan di kejaksaan. Pasca keluarnya Perja nomor 15 tahun 2020. Tentang apa? Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Oke. Jadi hasilnya apa yang menarik yang bisa dibagi? Itu penting. Ini menarik Bang kalau bercerita masalah keadilan restoratif. Ini kan jaksa Bang. Jaksa itu dalam sistem peradilan kita ini pemilik perkara Bang. Iya. Kan masyarakat tidak tahu nih siapa sebenarnya pemilik perkara. Jaksalah yang menentukan naik tidaknya perkara ke pengadilan. Kalau kita berbicara dalam walaupun sistem. Polisi sudah Jadi polisi pun bawa berkas ke kita. Kalau sistem kan bawa berkas ke kita periksa, kita kasih B19. Kalau kita nyatakan lengkap, jaksa lah yang menentukan. Ada pasal 139 setelah menerima berkas dari pihak penyidik, jaksa menentukan dapat tidaknya perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa mau bawa kemana, nggak mau bawa ke pengadilan, itu serah jaksa. Itu hak jaksa. Hak jaksa. Namanya kalau dalam istilah Latin itu dominus litis, pemilik perkara. Jadi jaksa lah yang membawa. Jaksa mau nggak bawa, terserah dia. Tentu dia bertindak atas dasar hukum. Baik itu hukum tertulis maupun hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, dikenallah nanti yang namanya diskresi penuntutan. Di undang-undang terbaru kita kejaksaan itu udah ada di pasal 34 ini. Ada istilah hukum yang hidup
di Dalam masyarakat. masyarakat. Apa contoh hukum yang hidup di masyarakat? Contohnya kayak kita di Aceh. Kita di Aceh ada Kanun nomor 9 tahun 2008. Oke, itu yang memuat 17 plus perkara Ya, yang 17 diselesaikan plus. oleh. Makanya dibuat di situ 18. Kita diskusi nanti. Iya, iya. Tapi ini Boleh. soal temuan lain yang menarik dari. Jadi di dalam buku saya itu termasuk ini tesis saya juga ada 3. Saya melihat ini. Seakan-akan keadilan restoratif ini dipertentangkan dengan legalitas. Hukum aturan hukum di atasnya yang lain enggak? Bukan seperti ini, Pak. Dipertentangkan bahwa dipertentangkan dengan legalitas formil. Kan sistem hukum kita kan civil law. Civil law itu kan Iya. hukum tertulis seperti itu. Seakan-akan penerapan restoratif justice. Karena prinsip sistem peradilan pidana itu kalau terjadi tindak pidana, polisi harus sidik, jaksa harus tuntut, dibawa pengadilan, diputus. Betul, ya. Tapi yang kita lakukan di kejaksaan, perkara itu memenuhi unsur, merupakan tindak pidana, namun perkara itu kita tidak lanjutkan ke pengadilan. Alasannya, itulah. Karena kalau kata jaksa agung, hati nurani keadilan dalam masyarakat. Nah, jadi berdasarkan pertimbangan, karena jaksa ini pemilik perkara, menilai bahwa kalau perkara ini dibawa ke pengadilan, akan lebih banyak mudaratnya. Misalnya, penganiayaan. Oke. Orang melakukan penganiayaan, luka lah. Kita bawa ke pengadilan, masukkan dia ke penjara. Setelah kita masukkan, kan dendam dia. Kau yang masukkan aku ke penjara. Tambah berat, kau aniaya aku ke depan. Dan negara menghabiskan biaya lagi untuk makan dia di penjara. Makan dia di penjara, biaya penegakan hukum, kita sidang, kan ada biaya. Betul. Kasih makan dia pas sidang. Makanya juga menekan cost and benefit penanganan perkara. Berarti konsep restorasi justice ini sebenarnya juga mengurangi beban negara juga ya. Iya. Dan mengakomodir kearifan lokal. Ya, itulah kalau kita tinjau dari segi nanti pendekatan analisis ekonomi. Ya. Kan Masuk gitu juga dah. di sini analisis ekonominya. Itu nanti akan saya angkat di proyek disertasi Zat. saya. Oke. Tapi pengalaman empiris Pak Asmadi sekarang belakangan pernah nggak mengembalikan berkah perkara kepada yang level bawah? Pernah nggak? Sebenarnya bukan mengembalikan, bahkan konsep yang kita tawarkan di situ. Saya kalau dikatakan sejak keluar Perja itu di Banda Aceh, kan sebelumnya saya di Banda Aceh, bisa dikatakan semua perkara yang berhubungan dengan keadilan restoratif pasti saya yang tangani di Kejari Banda Aceh. Karena basicnya jelas ya. Iya. Dan pun kawan-kawan rekan-rekan saya yang jaksa, tapi kalau ada perkara yang kira-kira dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif ini, pasti minta kalau mediasi nanti. Kebetulan saya juga punya sertifikat mediasi. Kompetensi menjadi fasilitator dalam hal ini. Itu kan. harus ikut sertifikat juga kan? Ada sertifikat juga ya. Karena kita berbicara ini pun sebenarnya bukan perdamaian ya. Jangan pernah mengatakan bahwa keadilan restoratif yang di kejaksaan ini penghentian penuntutan itu adalah perdamaian. Hanya sekedar perdamaian. Tapi sejauh mana dia memberikan dampak dalam masyarakat. Okay. Jadi kalau di Banda Aceh, setiap ada perkara pasti saya ada yang berhasil, ada yang enggak. Karena berhasil tidaknya kita memediasi orang itu sangat tergantung kepada Fasilitator. Pengalaman Pak Asmadi belakangan gimana? Saya ada perkara penipuan, penggelapan, ada juga penganiayaan terhadap anak, ada penganiayaan KDRT ya. Ada yang berhasil. Ada satu yang menarik bagi saya. Ada perkara yang saya tangani kalau nggak salah 2021. 2021 itu ada perkara itu keluarga penganiayaan terhadap tante menganiaya ponakan. Itu sampai 6 kali saya duduk. Sampai 6 kali saya duduk baru ada titik temu. Ya keluarlah istilahnya ayat hadis kita keluarlah sedikit ya. Plus kalimat-kalimat bahasa Aceh ya. Ya pastilah Pak. Jadi keluar ini darah ya kan ya, hubungan darah mau bagaimanapun tidak akan putus ya seperti itu. Apapun cerita tidak akan putus. Kemudian hingga pada titik saat kan kita punya waktu nih setelah perkara tahap 2 kepolisian ada punya waktu kita 14 hari. Tapi 7 hari itu kita harus sudah menentukan sikap. Punya waktu 14 hari dan waktu 14 hari sampai 6 kali saya duduk. Sehingga keduanya dulu berhasil kita expose ke Jampidum pada saat itu almarhum Pak Fadil ini kan yang memberikan pengantar. Pak Fadil almarhum beliau kan, beliau orang yang sangat baik ya. Kita disetujui karena ini memang masih hubungannya keluarga. Dan satu juga pertama kalinya di Aceh, di Banda Aceh yang satu lagi perkara penggelapan itu disaksikan oleh Jaksa Agung langsung Bang. Waktu mediasi itu. Mediasi datang Pak Jaksa Agung pas kunjungan kerja mungkin satu-satunya pada saat itu di Aceh ya. Pertama kali kan
Kejari Banda Aceh ini Ya, menjadi ya. proyek percontohan sudah. Ya. Datang Pak Jaksa Agung ke itu, Pak Fadil juga, almarhum Pak Fadil datang menyaksikan proses mediasi pada saat itu memang saya jaksanya. Mm-mm. Alhamdulillah juga ada pendekatan dari Pak Jaksa Agung ini, langsung ditanya sama korban dan tersangka, ini jaksa ada minta uang nggak? Hah? Kalau jaksa ada minta uang, bilang Pak Jaksa Agung takut juga saya kan ada biaya kompensasi yang diminta oleh korban. Sakut salah pemahaman dari korban nanti ada Pak Jaksa minta uang disuruh kasih habis saya kan. Tapi alhamdulillah pada saat itu Pak Jaksa Agung langsung menyatakan ini persetujuannya untuk perkara dihentikan, disetujui langsung oleh Pak Jampidum, didampingi Pak Jampidum, Pak almarhum Fadil pada saat itu. Kemudian Kajati memerintahkan Kajati langsung untuk mengeluarkan surat persetujuan penghentian penuntutan. Dan akhirnya Clear ya. clear, damai. Dan itu kan jadi praktek-praktek baik berarti ya, yang kemudian secara empiris Pak Asmadi lakukan. Ada nggak praktek baik yang selama ini diterapkan atau berlaku dengan konsep restorasi justice ini di Aceh? Itu yang kemudian juga dilakukan oleh Kajari atau provinsi lain atau kejaksaan di luar Aceh? Banyak, Bang. Banyak. Tapi kalau kita lihat sekarang kan yang paling banyak mempraktikkan konsep restoratif ini di dalam penahanan perkara tahap penuntutan kan Kajari Bidun. Oke. Kajari Bidun lah, Dan- paling banyak, dan paling aktif ya. Dan terkenal sekali beliau. Terkenal beliau. Kajari Bidun paling banyak. Kalau saya menurut pandangan saya ya. Mm-mm. Kajari lain ada juga. Cuma kan ini saya katakan lagi tergantung kepada fasilitatornya. Ya, Berhasil ya. tidaknya. Banda Aceh bukan tidak banyak. Ada beberapa perkara. Banyak perkara yang masuk yang bisa diselesaikan. Cuman karena gimana Bang ya? Watak kok kita orang Aceh kan agak keras ya. Ya, kru semua andum kru. Yang B apa namanya? B tinggi, ro je. Ro bau B beru. Benar nggak Bang? Kira-kira seperti itu Bang. Ya, Jadi ya. banyak kalau penelitian saya 2022 itu bahkan sampai 2000 seluruh Indonesia sudah perkara dihentikan dengan konsep restoratif ini. Berapa? 2000? Sampai 2000. Kalau untuk Aceh berapa? Jumlah kasus yang dihentikan dengan konsep Banyak Bang. Mungkin restorasi. ratusan. Mungkin. Ratusan. Bang. Kan data selengkapnya mungkin di pihak Ya. Kejati ya. Ya. Tapi artinya setiap tahun terus meningkat. Terus meningkat Bang. Dan dapat penghargaan. Dan ini kan maksudnya mengurangi beban negara juga kan. pada saat Dan pada sisi lain mengakomodir kearifan lokal dan adat itu dia. Aceh kan. Itu dia Bang. Karena kita berbicara keadilan restoratif ini. Cara Aceh adat. setelah lebih dahulu Aceh Bang. Hmm. Belum ada sistem peradilan pidana anak tahun 2012. Aceh 2008 sudah ada. Jadi berbicara konsep restoratif. Pidana apa? Pidana anak. Sistem peradilan pidana anak. Oke. Ini kan adopsi sebenarnya ini. Penyelesaian perkara di luar pengadilan, diversi istilahnya. Mm-mm. Penyelesaian perkara di luar peradilan yang ada itu kan. Itu konsepnya. Tapi kalau berbicara Aceh telah lebih dahulu ada. Iya. Dikenal istilah pesiju kita. Oh, Damai, oke. duk pakat, ya kan? Bersuun. Ya, Tertuju ya. pesiju. Habis itu apalagi kecil jadi hakim. Koh- Itu ada konsep. Koh kameng, koh Kok kubu. kameng. Seperti saya katakan, darah, bagi darah. Ya, tapi dengan simbolik yang lain ya. Semua yang lain. Oke. Bahkan ada yang lebih filosofi Bang kan. Mungkin di tataran hukum hukum positif itu susah untuk kita cari maknanya Bang. Ada istilah setelah terjadi konflik itu udah damai kita kenduri. Kenduri bersama. Siapa yang bisa sampai ke situ pemikirannya Bang? Tapi- Apa hubungan kenduri itu sama Menyelesaikan kejadian konflik. menyelesaikan konflik? Dan di Aceh itu ada ya. Di Aceh itu Ada ada. perangkat hukumnya secara adat ya. Dan hukum adat. Dan beda-beda pun kita di Aceh. Di daerah Gayo Ya. ada nama Omah Opat. Nah, kalau kita kan penyelesaian secara adat, kecil, mukim dan lain sebagainya. Kemudian Pak Asmadi dari sisi kan tadi praktik baik ya, kesuksesan. Kalau misalnya tentu ada juga kegagalan dalam menerapkan menerapkan restorasi justice ini. Apa yang ada beberapa yang gagal dan kenapa gagal itu bisa dibagi untuk kami? Kalau berhasil nggak usah diceritakan lah. Sudah itu Karena pasti. yang gagal itu kan biasanya kan. Supaya jadi lesson learn ya, jadi pembelajaran. Saya bilang watak itu Bang ya. Udah kita habis ayat hadis pun kita ngomong dia memang nggak mempan. Maunya dia masuk penjara. Oke, dan niatnya ke situ ya. Seperti saya katakan, kita tidak berhenti di situ. Kalaupun ada kegagalan kita tidak berhenti. Saya katakan keadilan restoratif, keadilan yang memulihkan. Ketika kita katakan keadilan yang memulihkan,
Artinya tidak hanya diterapkan pada saat penyidikan, bahkan pra penyidikan, tahap penuntutan, bahkan di pengadilan pun masih bisa diterapkan itu restoratif justice. Di tahap pengadilan masih bisa Ya, juga. masih kita upayakan. Hakim bisa. Bisa. Ada Negosiasi itu ya, apa namanya? Perma nomor 1 2024. Berarti hakim masih bisa menerapkan restoratif justice ini. Tapi yang lebih siap, Bang, saya katakan, Bang, satu-satunya lembaga penegak hukum yang lebih siap dari sisi segi hukum positif cuma kejaksaan, Bang. Kenapa, Bang? Karena diatur dalam undang-undang. Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan mediasi penal. Oh, gitu. Yang arahnya ke restoratif justice Iya. ini. Sedangkan yang lain tidak ada. Bahkan multitafsir nanti. Debatable. Taruhlah di kepolisian. Nggak ada di undang-undang bahwa dia berwenang melakukan mediasi penal. Tapi kejaksaan langsung memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi penal. Tapi belakangan misalnya yang di kanun kita itu yang soal 17 perkara berapa ya? 17 ya? 18 dia, 18 lain-lain. 18 perkara yang diarahkan diselesaikan dengan restorasi justice. Nah, itu siapa yang siapa yang mengeksekusi, yang mengawasi dan yang mengevaluasi? Jadi berbicara kanun itu, kan saya katakan lebih dahulu ada tadi. Jadi itu ada MOU sebenarnya antara Kapolda, Majelis Adat Aceh dan Gubernur Aceh tahun 2012 kalau nggak salah saya itu. Jadi kepolisian itu ketika menerima 17 plus perkara ini, dia wajib kembalikan ke perangkat kampung. Dalam hal ini Ketua Haput kecil. Selesaikan dulu. Kalau nggak selesai buat berita acara, baru limpahkan. Kejaksaan. Cuman masalahnya ini mungkin objek kajian juga untuk ke depan. Masalahnya seperti ini. Saya waktu skripsi dulu juga mengangkat tentang itu. Oh, sama berarti ya, Bang ya? Ya, makanya saya linear, Bang. Saya ada bukan mimpi ya, cita-cita ya. Kalau mimpi kan angan-angan, Bang. Cita-cita juga, pingin juga saya jadi guru besar. Oh, oke. Mewakili kejaksaan. Mudah-mudahan, Bang, ya, mewakili kejaksaan ya. Dan enggak ada peluang untuk itu sekarang kan? Iya, makanya saya harus linear dari awal, bahkan disertasi pun linear saya kan. Jadi kembali kepada objek itu perkara. ada MOU Kapolda, Gubernur dan MA setiap perkara. Cuman yang menjadi masalah sekarang perangkat kapasitas perangkat desa termasuk kecil sekretaris itu dalam hal untuk melakukan perdamaian. Itu temuan-temuan di lapangan. Kenapa? Adapun dilaksanakan perdamaian nanti dia tidak ada yang berbentuk tertulis. Jadi oral saja begini diskusi. Ya udah. Nggak ada berita acara itu nggak ada. Ada berita acara ada, cuman kan nggak ada yang bentuk baku. Ketika tidak ada yang bentuk baku, termasuk kapasitas juga dalam hal melakukan mediasi, itu temuan-temuan menjadi gap lah ya, menjadi gap selama ini kan. Dilaporkan kembali ke polisi. Padahal udah damai ini. Dilaporkan kembali. Padahal sudah saya nyatakan di waktu itu di temuan di skripsi saya bahwa penyelesaian melalui lembaga adat itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Saya sandarkan ke pasal 76 KUHP. Itu ada istilah peradilan. Pengadilan swaperaja. Jadi nebis ini nggak bisa naik lagi. Tapi tetap dilaporkan juga. Dilaporkan prakteknya. Kelemahannya di situ. Masih bisa dilaporkan dengan objek kasus yang sama. Objek kasus yang sama. Padahal nebis dan ini polisi nggak bisa menolak itu. Nggak bisa menolak. Oke. Kita pun hanya pada tataran edukasi. Makanya ada proyek mau kami Prof Din, promotor saya pada waktu itu, maunya ada suatu sertifikasi ini. Siapa di perangkat desa siapapun menjadi kecil harus dulu sertifikasi dulu. Sertifikasi untuk penyelesaian perkara secara adat. Kita yang laksanakan nih, baik kerjasama Unsiah, nanti kejaksaan, kepolisian, MAA juga kan, MAA dan lain sebagainya perangkat-perangkat itu. Kita laksanakan pelatihan, kita kasih sertifikasi dan jadikan syarat itu semua untuk naik kecil. Apa salahnya? Jadi syarat menjadi kecil di Aceh itu harus mampu menyelesaikan perkara keadatan. Kalau menurut saya atau 17 plus perkara ini ya. Tidak harus mampu dia. Ya, itu dasar tuh. Kalau menurut saya walaupun debatable dia. Des baca Al-Qur'an aja debatable. Padahal kita Aceh. Tapi memang Bang kan kalau coba kita lihat sejarah Aceh dulu ya. Maksudnya
pemimpin desa itu kan orang-orang yang karisma ya. Seharusnya Orang-orang berpunya yang karisma. dimuliakan, orang-orang yang dihormati kan. Tapi sekarang Nah, anak muda, itu mudah. Sekarang seusia kita ini udah jadi Pak Guci, ini masalah ini. Jadi masalah seusia abang oke lah bang ya. Kalau seusia saya ada yang di bawah saya bang. Terutama di SMA udah jadi kecil. Mungkin ya zaman sekarang. Jadi nilai-nilai kearifan lokal itu harus dikembangkan sebenarnya. Karena itu dapat salah satu mengurangi beban negara tadi kan. Kalau berkas kasusnya nggak masuk ke lanjutan kan udah selesai. Negara kan hemat di sini kan. Masyarakat aman. Masyarakat aman. Jadi Kehidupan harmoni. Jadi kalau istilah kami di Nagan itu ada istilahnya saudara sebut. Saudara sebut. Saudara sebut. Saudara bukan karena darah, tapi saudara karena ada kejadian. Ya, saudara ya, sebut ya, lah kalau ya, istilah kami di Nagan Raya, Pak. Ya, ya. Lebih akrab kan? Betul. Silaturahmi. Betul. Itu yang kira, Pak. Oke, kemudian lanjut untuk disertasi. Disertasi ini juga kajian, tapi kan ini tengah lagi ongoing Kalau sudah. disertasi ada satu objek kewenangan baru dari kejaksaan itu untuk menerapkan denda damai, Bang. Ini berhubungan dengan tindak pidana ekonomi. Berhubungan juga dengan cost benefit penanganan perkara. Jadi yang saya angkat tentang denda damai itu mengenai kewenangan. Kalau di dalam undang-undang kejaksaan dikatakan bahwa denda damai itu merupakan kewenangan jaksa agung dan dapat diterapkan terhadap pidana cukai dan pajak. Dan saya ingin mengembangkan Ke bidang mana? seluruh tindak pidana ekonomi kalau saya kembangkan. Di konsep yang ditawarkan kan denda. Ya. Dan Kasih denda perkara nggak naik. Terserah nanti mau kita konsep idealnya denda berapa kerugian yang ditimbulkan, kita tambah biaya penanganan perkara dan lain sebagainya, biaya operasional Nah, lain. itu sudah diterapkan sebagian. Ada satu perkara yang diterapkan. Gimana? Perkara penyeludupan minyak goreng Tanjung Priuk. Gimana caranya? Amin Jaya Market. Ada disetujui denda damai, tapi saya tidak masuk ke objek perkara kan? Oke, Tapi ada yang sudah diterapkan denda damai tersebut. Dan itu menguntungkan negara sangat menguntungkan. secara ekonomi. Sangat menguntungkan seketika. Sekarang kita misalnya perkara korupsi, karena arahnya juga ke situ nanti perkara korupsi kecil. Sekarang perkara korupsi. Perkara korupsi ada kerugian negara misalnya 5 miliar. Kita pidana, kita aset racing, nanti mungkin kewenangan kami juga seksi pemulihan aset, kita aset racing. Kalau ditemukan ada harta dia, kalau enggak harta dia duluan disamarkan, dia kita pidana, kerugian negara enggak pulih. Tapi coba bandingkan. Malah negara rugi. Membiayai dia di penjara. Dia di penjara, biaya penanganan perkara berapa, Bang? Iya. Biaya penanganan besar. Tapi dengan kita tawarkan solusi ini, dia bayar denda, biaya penanganan perkara kita tidak lanjutkan. Negara seketika itu juga mendapatkan pemulihan. Itu konsep. Dan aset diambil oleh negara. Aset diambil oleh negara. Itu melalui denda damai ini. Saya mengarah ke korupsi juga. Dan itu sedang Saya garap. Pak Asmadi garap. Nah, kira-kira kan Itu kita jadi- garap konsep. Itu jadi temuan dasar tuh. Insya Allah. Bang. Ya. Nah, itu kira-kira. Tentu dengan analisa efisiensi juga ya. Efisiensi, analisis ekonomi juga kita pakai nanti teori negara hukum. Mungkin jarang dipakai teori negara. Kalau saya pakai kan teori negara hukum Tahir Azhari. Tahir Azhari itu ada teori negara hukum dia bahwa ciri-ciri negara hukum ada prinsip musyawarah dan keadilan. Oke. Nah, kalau negara hukum lain Dan sebenarnya kan hukum negara kita hukum musyawarah sebenarnya arahnya. itulah. Di belakangan udah kemana-mana terbang ya. juga saya pakai nanti teori kebijakan hukum. Ya. Oke. Kan hukum selalu berkembang ya kan. Negara hukum ini negara Pancasila maksudnya ya. Enggak, saya nanti ada konsep yang ditawarkan oleh M. Tahir Azhari. Konsep negara hukum dia, ciri-ciri negara hukum salah satunya adalah musyawarah dan keadilan. Dan kesejahteraan. Oke. Apakah kesejahteraan yang dimaksud adalah keadilan sosial? Ya. Di situ akan menjadi kajian kita nanti. Termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana ekonomi. Oke, sip. Ini udah sepertinya saya dapat 2 SKS juga nih dari Pak Asmadi ini belajar hukum. Pak Asmadi, ini sesi terakhir kita. Ada banyak kasus sekarang, Pak Asmadi, terutama kasus judi online ya. Ya. Nah, bagaimana kasus judi online ini peranan dan fungsi dari kejaksaan? Ya memang kita lagi marak-maraknya judi online ya, terutama Bang. Tapi karena kita teritorialnya Aceh, berbicara judi online ini agak menarik.
Mm-mm. Tapi kalau daerah luar lain kan menggunakan KUHP, ya kan. Mm-mm. Nah, kalau memang judi online itu kan menggunakan UU ITE 45 ayat 2 ya. Mm-mm. Kalau kita di Aceh malah menggunakan kanun, Bang. Kanun ya? Ya, Kanun apa tuh? Ya, kanun jinayah. Kanun nomor 4 2016. Oh, kanun jinayah. Kanun Oke, jinayah, oke, kan? oke. Karena kita ada Aceh daerah khusus kan banyak, kalau kita masih banyak yang pernah, tapi saya tidak berbicara kedudukannya dulu. Oke. Tapi karena Aceh ini daerah khusus punya kanun jinayah penerapan syariat Islam, maka yang dipakai adalah kanun Kanun jinayah. jinayah. Ada pasal 18, 19 sampai 20 sekian. Siapa besar hukumannya antara KUHP dengan Kita jangan melihat apa namanya besar hukumannya, Bang. Mm-mm. Tapi kita lihat konteks kekhususan ini yang diberikan. Mm-mm. Karena hukuman di dalam kanun jinayah itu kan pilihan. Bisa dia cambuk, bisa dia denda, kurungan. kemudian bisa juga penjara. Ini yang menjadi pilihan, ya kan. Mm-mm. Ya kalau kita melihat di dalam KUHP kan ancamannya kan di UU ITE kan sampai 10 tahun. Tapi jangan kita melihat ke situ. Betul. Kita lihat penerapannya, efektivitasnya seperti apa. Ya. Judi online di Aceh kita gunakan kanun. Peran Peran kejaksaan selain penegakan hukum terhadap penegakan hukum ini yang represif, juga kita pencegahan. Pencegahannya bagaimana? Apa pencegahan yang dilakukan oleh Pencegahan yang dilakukan, kita punya bidang intelijen di kejaksaan yang selalu melakukan penyuluhan hukum. Mungkin nanti kalau diberikan kesempatan oleh Bang Muklis ya. Siap. Untuk pencegahan siap. Oke, boleh. Pencegahan kita nanti akan turun dari Intel, ya kan. Dari Intel kita nanti mungkin akan melakukan penyuluhan hukum sebagai itu program kerja juga dari. Oh, itu harus efektif sekali dengan YouTube Sakawar TV. Biar makin naik. Followernya udah 100.000 lebih di berbagai media sosial. Jadi silakan nanti hadir. Ya, mudah-mudahan nanti saya sampaikan pesannya. Jadi di depan berbicara judi online yang kita gunakan di Aceh itu adalah kanun jinayah. Sidangnya kalau kanun jinayah kan di Mahkamah Syariah. Iya. Bukan sidangnya di pengadilan negeri. Tapi penuntutnya tetap dari kejaksaan. Nah, saya katakan bahwa satu-satunya penuntut di Indonesia ini, bahkan di Aceh, cuma kejaksaan, nggak boleh ada. Ya, Bahkan walaupun lokasi sidangnya di Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah. Di pengadilan agama ya. Nah, dan diberikan kewenangan kan pasal 39 undang-undang kita kan untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh. Tapi menarik soal kanun jinayah. Ini kan kanun jinayah sedang direvisi. Dan sepertinya para guru besar kita dan juga para civil society sepakat untuk merevisi, dan DPR juga sudah sepakat, tapi belum turun konsultasinya. Sepertinya ada pasal yang menyebutkan bahwa hukuman wajib itu ke kurungan. Alternatifnya itu cambuk dan betul nggak tuh? Ya, ini kan berbicara efektivitas sekarang. Kalau dulu kan filosofi orang dulu itu kan diarak di depan orang ramai, dicambuk orang ramai itu lebih efektif daripada di penjara. Tapi kita melihat kondisi masyarakat kita sekarang, khususnya Gen Z, ya udah dicambuk ya sudahlah, pulang kita, ya kan. Besok dia praktek lagi. Makanya ada edaran kan, kita masalah perlindungan anak, pemerkosaan, pelecehan seksual kan. Ada surat edaran bahwa untuk tuntutan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan harus dituntut penjara. Sekarang ada edaran kami. Dan dulu terus menjadi polemik ini. Karena kenapa? Kita tuntut penjara, diputus oleh hakim Mahkamah Syariah itu cambuk. Ya, berarti ini udah sinkron ya. Revisi kanun jinayah dengan itu udah sinkron berarti ya. Ada asumsi sebelumnya nggak cambuk bukan hukum Islam. Itu temuannya. Ya. Tapi kan belakangan kan terus berkembang pemikiran kita. Kita terus berkembang bagaimana hukum itu hukum yang baik ke depan. Betul, itulah memiliki keadilan ya. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Seperti itu kira-kira. Dan hubungannya dengan kasus pemerkosaan kan tren sekali sekarang di lembaga pendidikan dan itu pelakunya menurut saya kemarin diskusi dengan kawan-kawan di Dinas Sosial Pak Asmadi, itu pelakunya orang-orang terdekat. Iya. Dan pelakunya itu biasa ekonominya menengah ke bawah. Jadi dua pandangan kawan saya itu yang menyebutkan bahwa itu penyebab kasus kekerasan dan juga pemerkosaan terhadap anak itu meningkat. Menurut Pak Asmadi apa respon Pak Asmadi? Kalau kita lihat kan kemarin Pak sempat keluar rilisnya nomor 1 apa nomor 2 aja ya? Nomor 2 pelecehan seksual. Saya lebih melihat begini. Kenapa sorotannya ke Aceh? Karena Aceh satu-satunya menerapkan syariat Islam. Jadi anggapan orang luar
yang menerapkan syariat Islam aja banyak kasus pelecehan. Saya sebenarnya nggak suka framing itu. Oh, itu bagian framing ya? Kalau menurut saya ya, bagian framing itu. Padahal di daerah lain kan ada juga. Iya, iya. Tapi karena di Aceh dianggap, dipikir orang kalau udah syariat, udah terbebas dari dosa semua. Kan nggak seperti itu pemikiran kita. Betul, betul. Kembali kepada manusianya kan. Kan kembali kepada iman juga. Kan banyak framing-framing di media untuk mendiskreditkan syariat Islam ini. Saya nggak sependapat. Ya, ya. Tapi apapun cerita bahwa itu sebagai sebuah fakta ya, makanya butuh atensi kita semua ya. Karena memang mencegah. ada kejadiannya. Ya. Itu tidak bisa kita mukuli. Dan menurut Pak Asmadi sekarang semua lembaga instansi itu bergerak tidak untuk pencegahan ini? Pencegahan seksual, kekerasan, pencegahan pastinya pasti, menurut ya. saya. Syariat Islam, ya kan? Dinas sosial, ya. Tentunya kejaksaan melakukan penegakan hukum, kepolisian melakukan penegakan hukum, WH ya melakukan penegakan hukum. Kita sekarang berpikir bagaimana ini hukum ditegakkan dengan sebaiknya. Ya. Kalau saya melihat aturan sudah bagus semua, tinggal di penegakannya dari aparatnya. Jangan sampai ada satu rilis saya baca di hukum online ya. Salah satu yang menghalangi penegakan hukum di Indonesia ini adalah profesionalitas dan intervensi penegakan hukum. Itu yang kita harus perbaiki. Oke, intervensi penegakan hukum. Ya, silahkan nilai sendiri. Ya, Ya kan? ya. Kemudian profesional daripada aparat penegak hukum. Maka yang harus ditanamkan kepada diri masing-masing penegak hukum adalah integritas. Ya. Kesesuaian antara perbuatan dan ya kan, Ya, perkataan, cakapnya ya cakap kan? dan bikin. Iya. Itu kuncinya sebenarnya. Ya. Dan sebenarnya harus kembali juga ke pengetahuan ya. Pengetahuan. Jadi apapun yang kita gagas, yang kita lakukan, tapi kalau pengetahuan tidak menjadi panglima, ya kan? Iya. Tentu pengetahuan itu bermuara nanti ke keadilan, Carut marut semua. kesejahteraan, ya. Mencawa menurut jelas juga. Betul, betul. Dan saya itulah salah satu alasan kenapa mengundang Pak Asmadi ke Sago TV. Karena saya dapat bukunya, jadi ini harus kita diskusi soal bukunya. Dan 70% sepertinya sudah kita bahas tadi ya, Iya, walaupun nggak semua ya. Sebagai intinya kalau memang mau dibaca lebih lanjut, Iya. ada kajian yang lebih mendalam lagi termasuk kekuatan hukum mengikat ya. Bagaimana posisi kekuatan hukum mengikat. Nah, istilah penghentian penuntutan ini dapat diprapit nggak? Silakan baca di situ. Ada di sini semua. Ada dapat diprapit. Artinya bisa dinaikkan kembali kalau ada terjadi sesuatu. Ini babnya banyak kali ya, 5, 6 bab ya. 6 bab lebih kurang, kalau nggak salah saya bab 6 itu saya kaji lebih mendalam. Kemudian dampak yuridisnya terhadap sistem hukum kita sistem peradilan kita, pidana kita yang mengandung legalitas formil, ya pula kedudukannya juga saya kaji di situ. Ya tadi yang Pak bilang soal penghentian penuntutan itu ya. Karena istilah penghentian perkara cuma 2 bang, bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti. Ya, ya. Ada kekhususan yang diberikan ke kejaksaan bisa menutup perkara demi hukum. Karena dia pemilik perkara seperti itu bang. Ya, ya. Baik, makasih Pak Asmadi, luar biasa menulis buku di tengah-tengah kesibukan. Dan doa saya supaya Pak Asmadi cepat selesai doktoralnya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ada buku saya bisa diterbitkan di bandar. Pak. Insya Allah, siap. Ini banyak nih buku kita. Makasih Pak Asmadi, kita jumpa di sesi lain dengan topik yang lain. Siap. Terima kasih banyak atas undangannya. Saya hanya sekedar berbagi pengetahuan ya bang. Karena kuncinya harus berbagi Pak. Kalau Bapak kuliah lalu pengalaman empiris juga banyak tapi tidak berbagi, itu berdosa Pak. Baik, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.